Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai list dan array menggunakan Scratch dan juga Replit. Lalu juga kita akan menggunakan flowchart sebagai panduan kita untuk membuat program. Oke, yang pertama list. Oke, yang pertama list. List itu struktur data yang mirip array tapi lebih fleksibel, tergantung bahasa programnya. Bisa menampung berbagai tipe data, ukurannya dinamis, bisa ditambah, bisa dikurang, dan juga banyak fungsi bawaan untuk manipulasi data. Analoginya itu seperti tas ransel, ukurannya fleksibel, bisa ditambah atau dikurangi isinya. Bisa diisi macam-macam barang, bisa dikeluarkan dan diganti atau ditambah kapan saja. Fleksibel, tapi kalau kebanyakan isi jadi agak berat. Jadi list itu seperti tas yang bisa menampung berbagai macam barang dengan jumlah yang berubah-ubah. Ini adalah contoh list, seperti yang bisa dilihat. Ada tipe data integer, ada float, ada string, ada boolean juga ya. Jadi list itu bisa menampung segala jenis tipe data. Yang kedua ada array. Array itu kumpulan data dengan tipe yang sama, disimpan berurutan dalam satu wadah, dapat diakses dengan indeks. Ukurannya tetap, tidak bisa ditambah atau dikurangi. Elemen harus punya tipe data yang sama, dan juga akses cepat pakai indeks. Seperti loker sekolah. Ukurannya sama, dari awal sudah ditentukan jumlah loker berapa, dan hanya bisa menyimpan barang sejenis, misalnya buku atau barang-barang lainnya. Dan kalau sudah penuh, tidak bisa menambah loker baru. Gitu. Ini adalah contoh array ya ini teman-teman. Salah tulis PPT-nya. Dapat dilihat di situ data angka integer semua ya, nggak ada string. Karena ini array, tipe data di dalamnya harus sama semua, seperti itu. Ya, sudah cukup. Sekarang langsung aja kita coba di Scratch, Replit, dan juga kita buat flowchart-nya. Baik, kita udah di Scratch, langsung aja. Di sini ada, kita bisa buka list, kita kasih nama listnya. Nah, oke, di sini kita bisa tambahin, misal telur, lalu ada tepung, ada garam, ada gula. Misal di sini kita pakai ini. Nah, kita bisa manggil, bukan manggil sih. Iya sih bisa dibilang manggil item yang ada di list ini. Caranya nih, kita pakai ini. Kita ada say item 1, nanti si kucing ini ngomong item satunya tuh apa. 1 telur gitu. Item 4 gula. Nah, gitu. Dan kita juga bisa ngubah isi listnya. Jadi misal nih, isi listnya tanpa nambahin item baru ya. Misalnya kita replace item 3 dengan kopi misal. Kopi lalu say item 3. Nih, ini ntar ketika kita play berubah jadi kopi. Nah, di sini juga kita bisa nambahin list gitu. So kita mau tambahin garam tadi kita tambahin lagi. Dan di sini kita bakal ngomong length of groceries ini artinya jumlah data yang ada di list tersebut ya. Jadi bisa kita play nih. Dan 3 jadi kopi, nambah garam, terus groceriesnya jadi ada 5 gitu. Oke. Misal juga ada nih. Nah, delete all of groceries, jadi ini listnya dihapus semua. Nanti kita bisa tambah item satu-satu nih. Misal kita tambah susu. Jadi ini ketika kita
jalankan. Ini item di sini semua datanya hilang lalu ditambah yang baru. Itu. Nah, tuh seperti itu. Oke. Ini list yang pertama, tipe datanya itu string. Sekarang kita bakal coba nambahin yang angka. Misal di sini kita tulis eh, body weight. Nah, misal kita taruh sini. Nah, misal nih kita tambahin 5 kilo. Nah, jadi di sini keisi 75 kilo. Nah, di list itu sebenarnya isinya bisa angka, bisa string, bisa nilai bulan, bisa nilai yang lain. Cuma akan lebih mudah buat programming, buat ngoding itu ketika listnya diperuntukkan untuk apa dan datanya juga disesuaikan. Jadi nggak campur-campur gitu. Terus kalau kecampur-campur gitu, yang ada bingung gitu. Sekarang kita coba ke Replit. Oke, sekarang kita di Replit. Langsung aja, misal kita bikin list namanya grocery list sama dengan pakai tanda kurung kotak. Masukin semisal gula, garam, tepung, misal tepung, terus kita tutup. Nah, dan kalau kita pencet run, ini nggak akan muncul ya teman-teman. Misalnya tuh dia nggak muncul apa-apa, soalnya kita perlu yang namanya perintah print. Aduh, perintah print. Nah, print sini kita tulis variabelnya. Nah, dan gini ketika kita pencet run, muncul list kita. List kita muncul gitu. Gak kayak di Scratch. Kalau di Scratch, kalau di Scratch nanti dia udah ada di sini. Ntar kita tinggal play udah ada di sini. Kalau Python kita harus ada print dulu. Sama halnya ketika kita stop. Oke, ketika kita buat tulis misalnya yang pakai angka weight list, ini isinya angka ya, integer misal 56 75 80 misal. Ketika kita mau print juga harus sama, print kita masukin variabelnya weight list. Ketika kita play, nah muncul ini. Dan ketika kita tanya panjangnya berapa, panjang yang dimaksud berarti kan jumlah data yang ada di dalam list. Kita pakai di sini, kita tambahin print len, baru kasih tanda kurung lagi gitu. Misalnya kita play nih, nah 3 muncul di sini 3, soalnya di listnya ada 3 data ya, gula, garam, dan tepung tuh. Oke, sekarang semisal ini dijadiin ini dulu komen, kalau kita nggak mau, aduh,
kita nggak mau jalanin ini dulu, nggak mau jalanin perintahnya, kita jadiin komen. Lalu kita buat perintah baru. Misal kita mau ngeprint data, salah satu data di list ini. Misalnya kita mau ngeprint garam gitu. Jadi di sini kita tulisnya print grocery list. Nah, 1. Sekarang kalau kita play, ntar munculnya garam ya. Nah, di sini kenapa garam? Karena kalau di Python itu dia ngitungnya dari 0, bukan dari 1. Dia ngitung dari 0, jadi gula ini 0, garam ini 1, tepung ini 2. Gitu. Dan ketika kita ingin ngubah salah satu data, misalnya nih garam mau kita ubah jadi yang lain, kita tinggal masukin grocery list, kita kasih indeksnya. Indeksnya 1 nih, sama dengan sal, kita ganti jadi copy gitu. Dan ini kita bawahnya print ya, kita print grocery list. Nah, udah. Bisa kita play, nanti dia akan berubah datanya. Gula, kopi, tepung tuh yang tadi awalnya garam, kita ubah ini jadi kopi, dia akan jadi gula, kopi, tepung, kopinya berubah jadi garam. Dan ketika kita mau nambahin garamnya lagi, kita mau nambahin garamnya, nambahin data ke list gitu, semisal kita bakal tulis ininya dulu. Nah, listnya dulu, kita titik, lalu kita klik append. Dengan append ini, ntar dia muncul, dia nambahin data ke dalam listnya gitu. Misal nih, tambah beras, misal kita tambah beras. Nah, jadi kita play ini, gula, kopi, tepung, beras, tuh dia beras muncul, kita tambahin ke sini. Jadi gitu. Oke. Sekarang di sini kita ada blok namanya ini. Blok ini mirip dengan yang ada di operator, yaitu digunakan untuk mengecek kondisionalnya benar atau salah gitu. Jadi misal nih, 1 second dulu sebentar. Nah, baru kita mau nanya nih, apakah yang body weight deh groceries. Kita mau nanya misal, apakah ada barang ini, item ini di list groceries. Misal kita tulis air. Nah, kita masukin di sini. False. Nah, false kenapa? Karena nggak ada item air dalam listnya. Sedangkan kalau misalnya kita ganti menjadi susu, misal susu, true. Nah, true karena item susu ini sesuai ada yang di groceries. Ini juga bisa kita pakai untuk melakukan operasi atau program if conditional. Misal nih, if groceries contain susu, say hello, say okay, else berarti dia say not okay. So kita play. Oke, nah karena mengandung ada item susu di dalam list grocery. Sedangkan kalau kita ganti jadi tepung, misal not okay karena dia item tepung ini nggak ada di list gitu. Jadi ini bisa kita gunakan program if sesuai kebutuhan gitu. Jadi ya gitulah pokoknya. Oke, sekarang kita pindah ke Replit. Contoh di Replit hal yang sama, misal if
grocery list, enggak, if, nah itemnya dulu, kita masukin itemnya itu misal gula, aduh kepencet, gula in grocery list, oh iya lupa, nah baru kita print, misal kita print, oke, sekarang kita run, oke ya, karena gula ada di list juga nih, listnya itu pakai list yang terbaru ya, gula, kopi, tepung, dan beras, bukan pakai list yang ini. Karena kalau kita lihat di perintahnya, indeks 1 berarti list yang ini, si garam, diganti kopi, lalu ditambah data baru beras. Nah, jadi listnya berubah jadi gula, kopi, tepung, beras gitu. Kalau di Replit sini pakai list yang paling baru. Sama dengan di Scratch juga, kan ini ada delete all of groceries. Berarti ini data sebelumnya udah dihapus dan diisi data baru nih, add ini, add garam, add susu. Gitu. Oke. Oke. Tadi kita sudah belajar mengenai list dan array. Sekarang kita ada aktivitas pertama, itu kita akan kita ceritanya jualan buah. Jualan buah dan ketika ada pembeli, pembeli ngomong pengen buah apa, lalu kita cek buahnya ada di list atau enggak. Kalau ada, oke, kalau enggak oke, gitu. Jadi yang pertama, kita itu akan yang namanya validasi input pengguna. Nah, validasi input pengguna ini contoh, misal kalian nanya umur orang. Kalau misalnya dia inputnya minus, umurnya minus atau enggak umurnya 1000 tahun gitu kan. Nah, kan nggak normal ya itu ya. Akhirnya kita perlu validasi. Nah, jadi sama seperti yang akan kita lakukan. Misal, si pengguna mau beli semangka. Kita cek dulu di list apakah semangka terdapat di list kita atau enggak gitu. Nah, jadi sebelum kita mulai activity, kita akan buat flowchartnya dulu. Flowchartnya ini akan membantu kita membuat programnya. Lalu jika sudah bikin flowchartnya, kita lanjut di Scratch. Dari Scratch lalu kita di Replit, kita pakai Python. Oke. Oke, langsung aja kita mulai. Start. Dari start kita buat listnya. Selesai. Setelah ada list, kita minta input dari pengguna. Dia mau buah apa, lalu kita cek buahnya apakah ada di list. Kalau ada ngomong oke, kalau nggak ada, fruit is not available. Seperti itu. Oke, sekarang kita udah di Scratch. Ya, kita akan perlu variabel, juga kita akan perlu yang namanya list. Di sini penting. Ini mulai aja dulu dari sini. Nah, jadi kurang lebih programnya akan seperti ini. Yang pertama nih ada listnya. Kita tanya user mau buah apa. Lalu jawaban dari ini adalah variabel, masuk ke variabel buah. Nanti dicek if list buah contains variabel buah ini. Kalau ada oke, kalau nggak ada yang ngomong. Soalnya kita klik mau buah apa, misal kita mau pisang. Oke, nah karena pisang masuk di list. Sekarang kita ganti misal mau buah naga. Kami tidak punya buah naga gitu karena nggak ada di list seperti itu. Nah, ini adalah versi simpelnya ya. Namun bisa kita ubah tanpa menggunakan if else. All. Nah, stop all gini berarti fungsinya untuk menghentikan seluruh program tapi hanya mentok sampai
di program stop all. Jadi yang di atas stop all ini berhenti. Termasuk yang tapi yang saya oke dia akan jalan. Nah, di bagian stop all kita akan tambahkan ini wait 1 detik karena stop all ini juga ngaruh ke pencetakan. Jadi ketika misalnya kita masukin buah yang nggak ada di list, nanti ketika mau mencetak ini dia nggak muncul karena stop all. Jadi eh, seperti ini nih contoh. Kita play, mau buah apa? Misal kita mau buah naga. Nah, nggak ada, kami tidak punya buah naga, itu nggak muncul karena langsung ke stop all. Makanya kita kasih waitnya 3 detik aja. Nah, itu. Nanti dia akan mencetak, lalu 3 detik setelahnya berhenti. Kita coba lagi, misal buah naga. Kita punya buah naga, stop all. Stop all berhenti. Stop all itu, maksud aku tadi stop all itu maksudnya seluruh programnya berhenti. Bahkan program di bawahnya juga berhenti. Gitu. Nah, sekarang misal kita pakai buah yang ada di list, semangka. Oke, nah karena semangka ada di list, dia langsung ke oke. Kondisi ini nggak terpenuhi, berarti ini langsung di skip gitu. Langsung lompat ke bawah. Nah, sekarang kita sudah di scratch, sekarang kita pindah ke Replit. Oke, sekarang kita udah di Replit. Nah, langsung aja kita buat misal fruit list sama dengan. Nah, di sini kita ada pilihan kalau di rep sama seperti di scratch bisa langsung isi listnya dari sini atau kita pakai namanya yang tadi itu. Nah, pakai append ini. Pakai append supaya dia muncul di list. Misal. Nah, nanti ini kan awalnya listnya kosong. Nanti program ini dijalankan akan muncul data apel ini di list gitu. Misalnya aku mau pakai dua-duanya aja deh. Sini kita bikin ada anggur, lalu pisang. Oh, udah ada nih. Nah, nanti kita di sini tambahin lagi appendnya beberapa kali biar mirip seperti di scratch. Pisang bisa di sini kita jadi semangka. Jadi apel, anggur, pisang, semangka, jeruk deh misal. Nah, jadi ini ketika kita play, oh ya, nggak ada print. Ini pakai underscore biar nggak ketukar. Oke, dalam kurung yang lupa. Nah, sip. Jadi ketika kita run, nah muncul ya. Nah, ini udah muncul. Ya, sekarang kita buat variabel baru. Sekarang kita play. Mau beli buah apa? Misal kita mau beli buah pisang. Buah pisang, oke, karena masuk di list ya. Tuh. Sedangkan kalau misal kita buahnya nggak ada di list, buah naga. Kalau kita menjual buah naga, nah gitu. Cuma kalau di Replit tadi ada stop all. Stop all itu kan fungsinya ketika
data yang diinput ingin kita validasi namun nggak sesuai. Nah, programnya ingin kita hentikan pakai stop all. Kalau di Replit itu ada namanya if not. Jadi if not exit. Jadi misal nih if not buah. Nah, kalau buah kita ngechat, tadi kan kita ngechat lagi. Tadi kita kan ngecek buah ini ada di list atau enggak. Sekarang kita ngecek apakah ketidakadaan buah ini di list gitu. Jadi ketika buah ini nggak ada, kalau pakai if not buah ini nggak ada, artinya kan true. Tapi kalau pakai if saja buah nggak ada, artinya kan false ya. Nah, sekarang kita print, print buah tidak tersedia. Nah, dah. Ya, kalau kita di sini, nah itu udah ada tuh exit. Di sini kita print. Oke. Nah, sekarang langsung kita play. Misal buah yang ada dulu deh tadi anggur. Oke, anggur ada ya. Jadi ini if yang ini kan nggak terpenuhi tuh karena buah anggur ada di sini, ada di list. Kira dia di skip langsung ke oke. Sekarang kalau misalnya buahnya nggak ada, kita pakai buah apa ya? Buah naga lagi aja. Buah naga, buah tidak tersedia. Nah, tidak tersedia, lalu dia berhenti di situ. Programnya berhenti, gitu. Kalau misalnya exit ini kita hapus, nanti ketika dia buahnya nggak ada, dia bakal print buat tidak tersedia, lalu dia ngeprint oke. Nih, misal buah naga tuh, oke-nya ke print. Padahal oke ini kan bakal di print kalau misalnya buahnya ada di list. Makanya tadi kita pakai exit gitu. Oke. Nah, sama halnya seperti yang di Scratch, stop all. Jadi ketika buahnya buahnya tidak ada di list, berarti kan kalau menurut blok sini true. Not list buah contain buah, dia bakal ngomong kamu tidak punya buah. Lalu bakal stop. Nah, karena kalau nggak ada stop dia lanjut ke say oke gitu. Oh, ini kebalik nih. Nah, jadi kayak gitu ya gunanya stop all. Di Scratch stop all, kalau di Replit di Python pakai namanya exit gitu. Oke, sekarang kita project terakhir, kita mau bikin satu game. Kita bikin dengan coding ya, of course. Ya, kita bikin satu game. Game ini dimana kita nebak eh, bahan dari suatu resep. Nah, jadi kita nebak 3 bahan dari suatu resep makanan gitu. Nanti kalau benar dapat poin. Jadi langsung aja kita buat flowchartnya. Oke, jadi ini flowchartnya kurang lebih seperti ini. Start, lalu kita langsung kita nanti di Scratch itu kita buat listnya lalu kita masukin listnya. Setelah itu kita harus hide listnya karena kalau enggak kan sama aja kayak ngasih tau jawaban kan. Nanti kita akan hide listnya. Lalu kita greeting dulu usernya, baru kita start gamenya. Nah, ini baru pertanyaan pertama. Bahan pertama apa? Kalau bahannya ada di list,
sukses nambah ke poin, kalau nggak ada kita print error atau jawaban salah. Lalu tanya bahan kedua kurang lebih sama, tanya bahan ketiga juga prosesnya sama. Nanti setelah pertanyaan ketiga game over, kita print skornya lalu kita kasih tunjuk listnya. Jadi kurang lebih seperti ini flowchartnya. Kelihatannya sih simple, tapi kita bakal coba di scratch. Mungkin agak panjang, tapi harusnya bisa lah. Project kali ini tuh gunanya untuk kita melatih basic coding kita. Kita juga udah belajar variabel kan pakai variabel di sini juga. Terus juga pasti ada, lalu kita akan tambahin if else conditional juga. Kita bakal pakai perintah itu. Ya, langsung aja kita ke scratch. Oke, kita udah di scratch, langsung aja kita buat. Oke, ini di scratch sudah jadi, mudah sekali. Ya emang agak panjang sih, dan harus teliti juga untuk naruh variabel, jangan sampai ketukar. Jadi yang pertama nih, kita hide list bahan dulu ya, supaya nggak tahu jawabannya apa. Jadi kita hide dulu. Lalu set score to 0. Score ini variabel nilainya yang pertama 0 karena kita belum jawab apa-apa dan belum ada jawaban benar. Lalu ini tadi ya greetings sesuai di nah ini sesuai ini give user start game. Lalu nanya bahan pertama jadi variabel, set variable to answer. Nah lalu kita cek apakah bahan pertama ini ada di list. Kalau ada, ini betul sekali, join bahan satu ada di dalam list. Lalu kita tambahin change score by one. Change score by one itu berarti data di score jadi 1, yang dari 0 tambah 1 gitu, dan seterusnya. Ini bahan 2 juga programnya sama. Ini kalau jawabannya benar nambah 2, kalau enggak dia bakal sayang sekali, dan ini gak nambah 2 jadi tetap 1. Bagian ketiga juga sama. Nah nanti di akhir nih yang over score kamu adalah ini gitu. Ini change score by one artinya dia nambah skor kita 1. Jadi kita punya variabel score, datanya yang pertama kosong, kalau kita jawab benar nambah 1 nambah 1 nambah 1 gitu. Jadi ini contoh misal kalau jawab misalnya yang pertama tepung, nah tepung nggak ada, oke. Udah telur ada, terus gula, nah gula ada, skor 2 dan ini list bahannya nih. Oke, jadi kurang lebih kerja seperti itu. Agak ribet, jangan sampai ketukar variabel-variabelnya, masukin blok variabelnya. Sekarang langsung kita pindah ke Replit.
Ini adalah kode dalam Replit. Di sini udah ada komentar-komentarnya udah aku buat biar lebih jelas saja. Ini eh, kode di sini untuk apa, program yang dijalankan apa aja. Ini sesuai tadi yang di scratch, kita buat list bahan lalu kita set skornya ke 0. Ini list bahannya. Nah, kalau di scratch kan kita perlu hide supaya nggak kelihatan. Nah, kalau di Replit nih dengan Python nggak perlu kita hide karena untuk melihat listnya kita perlu print listnya nih, print list gitu. Jadi ini kita langsung terus aja nggak apa skornya ini. Nah, ini kalau misalnya pakai metode yang list underscore bahan dot append apa itu juga bisa, cuma itu jadinya panjang banget. Jadi ini kita langsung aja buat listnya di sini. Nah, itu yang pertama ini greetings dan start the game. Ya, kita print ini time dot trip. Nah, tanya pertanyaan pertama. Dan pertama apa? Jawab kalau benar. Print betul sekali. Bahan pertama ada skor tambah 1. Kalau enggak ya saya sekali. Time dot trip. Nah, yang kedua dan yang ketiga juga sama. Ini tinggal copy paste aja, cuma diganti variabelnya. Jangan sampai ketukar ya. Kalau ketukar ntar error lagi, nggak sesuai. Lalu di akhirnya ada print game over kalau adalah apa. Jangan lupa diubah ke string ya. Karena kalau nggak diubah ke string ntar nggak mau di print ya. Karena pertama ini dia bentuknya integer datanya. Karena kan plus 1 ya, harus integer. Kalau nggak integer ntar nggak bisa tambah 1 error. Nah, nanti di sini harus kita ubah jadi string supaya bisa muncul, supaya bisa di apa ya nyebutnya ya, supaya bisa ditulis lah gitu. Nah, di sini ada print list bahan. Ini nggak perlu pakai string sih, karena kita nulisnya kan udah dalam bentuk ini data string pakai tanda kutip di sini. Jadi nggak harus tambah str tadi. Kurang lebih seperti ini. Saya kita jalankan contoh. Nah, ini agak maju terus terang, ini aku bingung kenapa bisa maju. Tapi nggak apa, dia nggak error, nggak berpengaruh ke jalannya program. Jadi kita lanjut aja. Saya bahan pertama kopi gitu, sayang sekali ya karena kopi ini nggak ada di list dan salah. Bahan kedua bisa garam, garam ada di list. Dan ketiga susu bisa ada di list. Kita skor 2 dan tulis ini. Kurang lebih seperti ini ya, agak panjang tapi kalau di sini itu gampang soalnya bisa langsung di copy paste tinggal ubah nih variabel ini 2. Tadi kan waktu copy paste dia 1, ini 2, kedua gitu. Dan jangan salah penulisan variabel, takut ntar datanya nggak kebaca sama programnya, ntar jadi bingung error. Ya, kurang lebih seperti ini. Cukup mudah. Project ini sangat membantu kita dalam melatih dasar coding kita. Ya, di sini kita pakai variabel, pakai if else, juga ada tipe data string dan integer. Nah, ini itu semua udah ada di video-video sebelumnya, kalian bisa tonton aja. Ya, kurang lebih seperti ini. Sekian dari aku, terima kasih.